Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jack. Saat itu, Jack mendatangi sebuah kafe untuk bertemu dengan ibunya. Di sini, Jack mengungkapkan kalau 1 minggu ke belakang, ia baru saja dipecat dari perusahaan komputer tempat Jack bekerja. Mendengar hal tersebut, si ibu menjadi marah karena secara otomatis Jack sekarang menjadi seorang pengangguran. I know, and I appreciate that, but Worry? You know I worry. Jack mencoba menenangkan ibunya dengan mengatakan kalau ia sudah bekerja kembali, yaitu sebagai tukang ojol atau ojek online. Si ibu nampak tidak puas dengan pekerjaan baru Jack sekarang. Hingga dengan tegas Jack menjelaskan apapun pekerjaannya yang penting halalan toyiban. Well, if you acted more like an adult. it's okay, Mom. I'm fine, thanks. Saat pulang ke rumah, Jack disambut oleh istrinya yang selalu menerima Jack apa adanya, walaupun sekarang Jack hanya sebagai tukang ojek biasa. They left me 5 stars and a pretty good tip, so... Keesokan harinya, Jack mengantar penumpang menuju perkotaan. Seperti biasa, Jack selalu ramah kepada setiap para penumpangnya. Namun kali ini, tiba-tiba mobil Jack rusak. What the hell? Si penumpang sontak marah sebab saat itu ia sedang terburu-buru. Si penumpang juga mengancam akan memberi rating jelek agar Jack tidak bisa lagi mengojek online. Mendengar ancaman itu, Jack hanya bisa meminta maaf, lalu ia memberikan semua uang di dompetnya asalkan si penumpang tidak memberinya rating jelek. Because of you, I'm gonna miss my meeting. Di sini terlihat ada seorang gelandangan yang mencoba menawari Jack bantuan. Jack pun akhirnya menerima bantuan tersebut dengan cara mendorong mobilnya ke samping jalan. Setelah itu, si gelandangan mencoba meminta sedikit uang kepada Jack. Namun Jack tidak bisa memberi apa-apa sebab semua uangnya sudah ia berikan kepada penumpang yang tadi. Alhasil si gelandangan itu pun nampak kecewa kepada Jack. Sore harinya, Jack curhat kepada istrinya kalau Jack tidak bisa lagi menjadi ojol karena mobil miliknya sekarang sudah rusak. Mendengar hal itu, si istri langsung menceritakan kalau salah satu temannya yang bernama Amir Khan telah menitipkan sebuah mobil kepada dirinya. Dan Amir Khan sekarang sedang pulang ke India untuk beberapa bulan. So, you can use it? Adegan beralih ke Jack yang sekarang kembali bekerja menggunakan mobil Amir Khan. Ketika mengantar penumpang, Jack sempat melihat gelandangan yang kemarin membantunya. Jack pun segera berhenti lalu memberi gelandangan itu sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih. Ketika Jack sudah berhenti di tujuan penumpang, tiba-tiba ada uang yang tergeletak. Saat ditanya itu uang siapa, si penumpang menjawab kalau itu bukan uang miliknya. Keesokan harinya, Jack kembali bekerja dan kali ini penumpangnya meminta Jack agar mau membuka bagasi belakang sebab si penumpang membawa barang yang cukup berat. Di tengah perjalanan, Jack kembali bertemu dengan si gelandangan yang saat itu tengah berjalan menuju kota. Di sini Jack mencoba menyapanya lalu memberi makan siang miliknya kepada gelandangan tersebut. I don't have any money on me right now, but not necessary. But thanks for the lunch. Saat Jack sudah sampai di tujuan, ia pun langsung membantu mengeluarkan barang di dalam bagasi mobilnya. Namun keberuntungan kembali menghampiri Jack sebab di sana ada setumpuk makanan yang sama sekali bukan milik si penumpang. Jack pun segera membawa semua makanan itu ke rumah dan istrinya sangat senang karena Jack telah membawa makanan kesukaannya. Di sini Jack mencoba menjelaskan kepada si istri kalau setiap ia memberi kepada si gelandangan, tiba-tiba pemberiannya itu selalu diganti berkali-kali lipat entah oleh siapa. Si istri mengatakan mungkin barang itu milik Amir Khan yang sebelumnya memang sudah ada di dalam mobil. Namun Jack bersikeras kalau hal ini adalah sebuah keajaiban dari si gelandangan yang telah ia bantu. You gonna tell me? You'll know tomorrow. Esok paginya sebelum Jack bekerja, ia bertanya kepada si istri apa yang sedang ia inginkan. Si istri mengatakan kalau ia menginginkan sebuah sepatu sport karena sepatu miliknya sudah cukup usang. Ketika Jack kembali ke rumah, ia pun sudah membawa tumpukan sepatu sport merek terbaru. Karena ternyata Jack sudah memberikan sepatu usang milik istrinya itu kepada si gelandangan. Pada akhirnya si istri percaya kalau gelandangan itu selalu membawa hoki kepada suaminya.
Saat Jack sedang santai sambil minum dengan si istri, ia sadar kalau stok minumannya sekarang sudah menipis. Hingga Jack kembali memberikan sebuah minuman kepada si gelandangan dan Jack pulang dengan membawa puluhan minuman baru. Semenjak saat itu, Jack selalu memberi dan memberi kepada si gelandangan dan anehnya ketika pulang ia selalu mendapat keajaiban dengan balasan puluhan kali lipat. Bahkan semenjak itu juga, si istri selalu menitipkan barang-barang untuk diberikan kepada si gelandangan juga. To riding the magic wave. Some more money. To more money. Suatu hari, Jack dan si istri berencana akan memberikan semua tabungannya kepada si gelandangan. Namun keesokan harinya, saat mereka hendak menemui si gelandangan di tempat biasa, ternyata si gelandangan tersebut sudah tidak ada di sana. Di sini Jack sebenarnya bertemu juga dengan gelandangan, namun bukan gelandangan yang kemarin. Jack sempat dimintai sodakohnya oleh orang ini. Namun Jack menolak sebab ia hanya ingin bersedekah dengan gelandangan langganannya. Hal itu tentu membuat orang ini kesal. Saat di rumah, si istri dan Jack sangat kebingungan karena mereka tidak berhasil menemukan si gelandangan yang selalu memberi Jack keberuntungan. It's your good luck charm. Setelah itu, Jack pergi menemui ibunya untuk curhat tentang apa yang selama ini menimpa keluarga Jack. Si ibu mengatakan kalau hal itu mungkin adalah instan karma, yang mana Jack memberi, maka secara otomatis Jack akan mendapatkan berkali-kali lipat dari apa yang telah Jack beri. Namun di sini Jack yakin kalau gelandangan itulah yang membuat Jack beruntung dan bukan terletak dari pemberiannya. Remember what I said? It's an acquired taste. Pada akhirnya Jack dan si ibu pergi untuk membuktikan statement mereka masing-masing. Jack dan si ibu mendatangi seorang kakek lalu memberikan sebuah minuman kepada si kakek. Bukan hanya Jack, si ibu juga memberikan uang kepada kakek tersebut. Ketika sampai di rumah si ibu, ternyata semua pemberiannya tidak ada balasan. Karena biasanya sesuatu yang Jack beri selalu terganti kali-kali lipat dan sudah ada di jok belakang. Di sini Jack semakin yakin kalau gelandangan itulah yang membuat keberuntungan untuk Jack. I'm sorry it didn't work out. Saat di rumah, Jack menceritakan apa yang sudah ia alami bersama ibunya tadi. Namun di sini istrinya yakin kalau keberuntungan itu terletak pada Jack sendiri bukan dari gelandangan. Kemudian mereka kembali memeriksa mobil dan ternyata eksperimen bersama ibunya tadi telah terganti berkali-kali lipat. Sekarang Jack dan istrinya sadar kalau keberuntungannya terletak pada diri Jack sendiri. Semenjak saat itu, Jack selalu memberi kepada setiap penumpangnya dan secara otomatis juga langsung diganti menjadi lebih banyak. It is bigger. Suatu hari, Jack pergi ke bengkel untuk menebus mobilnya yang waktu itu rusak. Karena mulai saat ini, Jack berencana akan menggunakan mobilnya sendiri untuk bekerja. Wow. Thanks. Malam harinya, Jack menarik penumpang seorang wanita malam atau lebih tepatnya nenek malam. You got any money? Ketika di tengah perjalanan, si nenek mengeluarkan pistol lalu memaksa Jack untuk memberikan semua uangnya. Sontak saja karena ini bukan film action, Jack sedikit ketakutan dengan tingkah si nenek. Saat di rumah, Jack menceritakan kepada si istri kalau ia baru saja mendapatkan kesialan. Mereka akhirnya berpikir kalau mobil milik Amir Khan lah yang selama ini menyebabkan keberuntungan itu terjadi. I think I know what it is. That's not it. Okay. Relax. Oleh karena itu, Jack kembali bekerja menggunakan mobil Amir Khan dan ia kembali mendapatkan keberuntungannya. Jack juga mendatangi sahabat lamanya yang bernama Malik. Di sini Malik curhat kalau dirinya baru saja mengalami kebangkrutan semenjak ibunya menderita kanker karena semua uang miliknya telah dipakai untuk berobat. Tanpa ragu, Jack memberikan uang sebagai upaya dirinya membantu ekonomi Malik. I never would have pegged you. Of course, man. Dan ketika Jack pulang ke rumah, ternyata uang pemberiannya itu sudah terganti berkali-kali lipat. Love you in pink, but this is really pink. Suatu hari, Jack kembali bertemu dengan si gelandangan waktu itu. Dengan segera, Jack mengajak si gelandangan itu masuk ke dalam mobil. Kemudian mereka berjalan-jalan sambil mengobrol santai.
Di sini Jack bertanya kemana saja kamu selama ini. Si gelandangan mengatakan kalau ia telah dihajar habis-habisan oleh para gelandangan yang lain, yaitu disebabkan mereka iri melihat dirinya yang selalu saja diberi sedekah oleh Jack. Fiesta Town Apartments. Ketika mereka hendak kembali, Jack memberikan segepok uang agar si gelandangan bisa membangun hidupnya kembali serta berhenti menggelandang. Find a job. Get back on your feet. I've been in your shoes before. Thanks, man. Adegan berpindah ke Jack dan istrinya yang sedang berbelanja barang mewah sebab uang yang sebelumnya ia berikan kepada si gelandangan sudah terganti menjadi berkali-kali lipat. Saat di rumah, Jack mendapat telepon dari Malik dengan mengatakan kalau ia ingin kembali meminjam uang, namun kali ini jumlahnya tidak sedikit. Tanpa ragu, Jack pun langsung mengiyakannya. Jack berencana akan menemui Malik sambil dirinya bekerja mengantar penumpang. So what does he want? He needs $100,000. This is crazy but perfect. Malam harinya, Jack mengantar penumpang terakhir di hari itu. Namun kali ini, si penumpang merupakan bos mafia yang terkenal brutal. No thanks. I'm good. At least I didn't have to kill anyone. Dalam perjalanannya, Jack berhenti sebentar untuk memberikan uang yang sebelumnya diminta oleh Malik. Malik sedikit ketakutan sebab Jack saat itu tengah mengantar seorang bos mafia. Singkat cerita, setelah sampai di tujuan si bos mafia, seperti biasa Jack berbuat ramah dengan membawakan tas yang dibawa oleh bos mafia tersebut. Hingga saat Jack hendak menutup bagasinya kembali, ternyata di sana sudah ada tas berisi uang. Jelas hal itu adalah instan karma karena Jack sudah memberikan uang miliknya kepada Malik. Hal itu membuat Jack dan istrinya menjadi sangat senang, sebab sekarang mereka berdua telah menjadi instan kaya. Kemudian mereka membersihkan mobil Amir Khan yang selama ini dipakai Jack agar keberuntungan terus saja menghampiri Jack. Malam harinya ketika mereka berdua bersantai, tiba-tiba ada yang menelepon. Saat diangkat, ternyata itu adalah si bos mafia yang kemarin Jack antarkan. Di sini si bos mafia itu tiba-tiba mengancam Jack sebab Jack dianggap telah menukar tas miliknya. Si bos mafia itu juga mengatakan jika Jack tidak segera menemuinya, maka Malik temannya akan segera dihabisi. We've got to get out of here. Text you the address. Come around back. Setelah itu, Jack dan istrinya berpikir kalau semua ini ada yang salah atau karena mereka telah menghilangkan sihir dari mobil Amir Khan yang baru saja mereka cuci. Dengan segera mereka memeriksa kembali mobil Amir Khan. Di sini Jack akhirnya sadar kalau mereka telah membuang benda dari dalam mobil Amir Khan, yaitu sebuah patung kecil yang selama ini ada di dalam mobil. Jack yang penasaran segera mencari di internet mengenai patung tersebut. Pada akhirnya mereka tahu kalau patung itu berbentuk Dewa Sani atau biasa disebut Dewa Karma. Diketahui patung itu juga adalah sebuah jimat yang telah menghilang ribuan tahun yang lalu. Dan karena Jack telah membuang patung itu keluar dari mobil, sehingga sekarang ia mendapatkan karma buruk. It wasn't Harry the homeless guy. Setelah itu, Jack dan istrinya pergi untuk menemui si bos mafia. Terlihat di sana ada Malik yang sedang disandra oleh mereka. What the hell is wrong with you? Did you bring my money? Kemudian mereka juga menyandra Jack dan istrinya sambil bertanya di mana Jack menyembunyikan uang milik si bos mafia. Di sini Jack berjanji akan mengembalikan uang tersebut asalkan si bos mafia mau melepaskan mereka bertiga. Namun sayangnya si bos mafia itu menolak dan memaksa Jack untuk memberitahu di mana uangnya. Karena Jack tak kunjung mau memberitahu, pada akhirnya si bos mafia memberikan sebuah tantangan kepada Jack, yaitu menulis di 2 kertas. Di kertas pertama, ia akan menulis Jack dan yang lain akan dibiarkan pergi. Sementara di kertas kedua, Jack dan yang lain akan dibunuh setelah memberitahu uangnya ada di mana. Padahal si mafia menulis kedua-duanya dengan tuliskan kalau mereka akan dibunuh sehingga tidak ada pilihan akan dibebaskan. Kemudian ikatan Jack dibuka dan disuruh untuk memilih. Well, let's see which one's left. I cross my heart and hope to die. Ketika diperiksa, ternyata tulisannya itu telah berubah dengan tulisan kalau Jack dan yang lain akan dibiarkan pergi. Ketika para mafia itu lengah, Jack segera melepaskan ikatan si istri lalu bergegas kabur.
Setelah melakukan kejar-kejaran, pada akhirnya Jack dan istrinya tertangkap. Anehnya, si bos mafia itu tidak mau membunuh Jack dan hanya mengambil uangnya saja. Jelas kalau ini diakibatkan dari patung jimat tersebut. Di akhir film, memperlihatkan Jack yang kembali bekerja dengan jimat andalannya dan ia selalu mendapatkan instan karma dengan cara bersedekah. What about this one? That's not mine. Diberitahu Malik juga sekarang sudah dibebaskan oleh si bos mafia. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini tetap ikhlas bersedekah walaupun balasannya tidak terlihat instan seperti Jack. Karena dengan pasti Tuhan akan membalas semua kebaikan kita. Kita juga jangan percaya jimat sebab itu hanya bohong-bohongan saja. Salam dari Samsudem.